Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan petang hari ini bisa kembali hadir ke masjid ini untuk melaksanakan berbagai ibadah. Kita bisa melaksanakan salat fardu berjamaah. Kemudian juga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga termasuk duduknya kita sejenak dalam majelis ini semoga menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam marilah kita sampaikan, kita panjatkan ataupun kita doakan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar selawat serta salam kita ini tercurah juga buat keluarga beliau, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk dari mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan petang hari ini menjelang atau di antara salat maghrib dan salat isya ini kita duduk sejenak, mungkin dalam rangka watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Kita saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini Allah turunkan hujan buat kita, dan semoga hujan ini menjadi hujan yang membawakan keberkahan buat kita semua. Allahumma shayban nafi'a. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami muliakan, di pertemuan kita kali ini mungkin tidak ada salahnya kami menyampaikan, karena kita masih dalam bulan Syawal dan juga mungkin kami jarang datang ke masjid ini. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita yang kita usahakan di dalam bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan kesempatan untuk meningkatkannya lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kaum muslimin, jemaah yang kami muliakan, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan sedikit menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kiat-kiat untuk menghindarkan diri dari gangguan syaitan ataupun penyakit was-was. Kaum muslimin yang kami muliakan, sedikit gambaran yang ingin kami sampaikan bahwasanya dalam perkara ini mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang terkadang sering merasakan adanya was-was pada dirinya. Baik itu ketika beribadah
ataupun ketika dalam kesendiriannya, ataupun dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kesehariannya. Kalau dalam ibadah misalkan ketika urusan wudhu ataupun urusan sholat, ada di antara kaum muslimin ketika dia berwudhu, belum melaksanakan sholat, dia udah merasa batal wudhunya gitu. Atau memang kejadiannya benar, bukan sekedar hanya merasakan atau perasaan saja. Ada di antara kaum muslimin yang setelah wudhu belum sempat melaksanakan sholat, buang angin misalkan. Kemudian dia wudhu kembali. Kemudian belum sempat melaksanakan sholat, udah buang angin lagi gitu. Sehingga berulang-ulang dia harus melaksanakan ibadah wudhunya. Atau hanya sekedar perasaan. Dia merasakan seolah-olah dia udah batal wudhunya gitu. Padahal belum tentu kejadian itu ada pada dirinya. Atau di dalam kita melaksanakan ibadah sholat, terkadang datang syaitan mengganggu kita ketika sholat. Akhirnya kita lupa, ini udah 3 rakaat atau apa gitu. Atau bahkan syaitan mengingatkan, loh kamu tadi sholat udah wudhu belum gitu. Ada muncul was-was yang didatangkan oleh syaitan kepada seseorang yang ingin melaksanakan ibadah. Ataupun di dalam kesendirian. Ada seseorang yang duduk misalkan, ataupun dia dalam keadaan sendiri. Ada muncul was-was pada dirinya. Kemudian ketika melaksanakan aktivitas keseharian. Dulu pernah ada pengalaman kami berhadapan atau bertemu dengan salah seorang teman. Dia bekerja di sebuah instansi pemerintahan, yang mana kampung dia ini lumayan jauh ke kantor camat, tempat dia harus menyampaikan laporan tugas kerjaannya dia. Biasanya ketika dia berangkat, belum sampai setengah perjalanan muncul was-was pada dirinya. Kira-kira pekerjaan saya atau laporan saya yang akan saya sampaikan ini udah benar belum gitu. Ini kejadiannya bukan karena laporan atau pekerjaan yang dia lakukan itu salah gitu. Namun ada muncul was-was, ada rasa ketakutan. Kalau seandainya kita lihat laporan yang dia buat, itu tidak ada masalah. Bahkan ketika itu kami ketahui bahwasanya dia termasuk orang yang rapi dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun setiap dia ingin datang ke kantor camat, keluar dari kampungnya dia itu, baru setengah perjalanan dia takut untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya kembali lagi ke kampungnya. Kemudian terkadang akhirnya tugas yang harus dia antarkan tadi, dia titip ke teman atau minta tolong ke orang lain. Dan ini kejadiannya berulang kali. Berulang kali. Nah inilah yang terkadang muncul pada diri seseorang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit catatan yang ingin kami sampaikan, bahwasanya was-was yang datang dari syaitan itu harus kita bedakan dengan adanya rasa khawatir. Kalau kekhawatiran itu bisa jadi sesuatu yang wajar. Bahkan para ulama atau para salafus soleh memunculkan hal itu di dalam diri mereka ketika selesai melaksanakan ibadah. Contoh, pada saat ini kita telah masuk ke bulan Syawal. Ada rasa kekhawatiran pada kita, akankah ibadah kita kemarin di bulan Ramadan diterima enggak sama Allah Subhanahu wa taala?
Sudah benarkah sholat yang baru saja kita kerjakan? Ada kekhawatiran. Itu adalah sesuatu yang wajar dan bahkan dituntut kita untuk introspeksi diri kita bahwasanya benarkah sholat yang kita kerjakan barusan? Ataupun ibadah Ramadan kita kemarin sudah maksimal atau belum? Nah, kekhawatiran seperti ini adalah sesuatu yang baik adanya. Bahkan ini merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Dan ini muncul pada orang-orang yang beriman. Kekhawatiran seperti ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mu'minun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qalbuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, ada rasa takut pada hati mereka. Ada rasa takut. Apakah apa yang telah diberikannya tadi sesuatu yang terbaik atau tidak? Atau sesuatu yang akan diterima Allah atau tidak? Ikhlaskah dia atau tidak? Maka kekhawatiran seperti ini adalah kekhawatiran yang baik adanya pada diri seseorang. Maka oleh sebab itu kita sampaikan bahwasanya kekhawatiran seperti itu harus kita bedakan dengan was-was yang dimunculkan oleh syaitan pada diri seseorang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para salafun saleh dahulu, mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka selalu berharap. Takut kalau seandainya amalan Ramadannya kemarin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekhawatiran seperti ini harus kita bedakan dengan was-was yang dimunculkan oleh syaitan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sebab munculnya was-was pada diri seseorang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah yang sangat kita hafal yaitu surah An-Nas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya syaitan itu membisikkan langsung ke dalam dada manusia. Was-was syaitan itu bukan hanya di telinga, tapi langsung ke dada manusia. Bisikan itu diberikan oleh syaitan kepada seseorang langsung ke dadanya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisik-bisikkan ke dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas. Catatan di belakang atau di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minal jinnati wan nas. Ternyata syaitan yang akan memberikan was-was ke dalam dada-dada manusia itu adalah dari kalangan jin dan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita merasa was-was syaitan itu hanya muncul dari syaitan dari kalangan jin. Tapi kalau kita lihat ayat yang dalam surah An-Nas ini, termasuk di dalamnya adalah was-was yang disampaikan oleh syaitan dalam wujud manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita dilarang oleh para ulama untuk berdebat? Salah satunya adalah agar kita terhindar dari was-was. Ana lupa, ada seorang ulama ketika dia berdebat dengan lawan debatnya, di dalam perdebatan itu dia menang. Dia bisa mempertahankan argumentasinya.
Namun ketika malam hari dia pikirkan kembali perdebatan dia dengan lawan debatnya tadi. Akhirnya apa? Muncul di dalam dirinya membenarkan apa yang disampaikan oleh lawan debatnya tadi. Akhirnya apa? Kebawa. Besok harinya dia benarkan apa yang disampaikan oleh lawan debatnya tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita juga sangat dituntut untuk menghindari perdebatan ataupun menghindari duduk bersama orang-orang fasik misalkan. Karena pembicaraan kita dengan mereka bisa jadi nanti akan meracuni ataupun memberikan was-was pada diri kita. Kata Nabi SAW, "Inna fil kalami la sihra." Sesungguhnya pada perkataan itu adalah sihir. Maka hati-hati kita ketika berhadapan, ngobrol, duduk bareng, ataupun bermajelis dengan orang-orang yang akan memberikan was-was pada diri kita. Apalagi yang dimaksud dengan was-was yang ditanamkan, yang dimasukkan oleh syaitan itu dari kalangan jin. Ini banyak sekali kejadiannya. Termasuk tadi was-was ketika kita berwudu, merasa batal wudunya. Ketika sholat, merasa udah wudu atau belum tadi sholatnya. Atau sholat subuh, tadi mandi wajib udah niat atau belum gitu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sebab yang akan memunculkan was-was pada diri seseorang. Yang pertama adalah minimnya ilmu syar'i yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka pengetahuan seseorang tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, dan ajaran-ajaran yang telah diwariskan oleh Nabi SAW dan telah diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, itu sangat mempengaruhi mudah atau tidaknya seseorang terkena was-was syaitan. Maka kita sangat dituntut untuk terus belajar, terus menuntut ilmu agar was-was syaitan itu bisa kita lawan ataupun tidak terkena kita atas was-was tersebut. Kemudian yang kedua disebutkan adalah lemahnya keimanan seseorang. Was-was syaitan ataupun syaitan itu akan mampu atau hanya mampu untuk menguasai orang-orang yang suka berbuat maksiat. Dan sulit bagi syaitan untuk menguasai orang-orang yang senantiasa kuat imannya. Maka orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, sebagaimana kaidah yang ditetapkan oleh para ulama adalah keimanan seseorang itu akan turun karena banyaknya maksiat yang dilakukan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan dan akan turun dengan kemaksiatan. Maka ketika seseorang sering melakukan kemaksiatan, imannya turun. Maka di saat itulah was-was syaitan itu akan gampang, akan mudah masuk kepada diri orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah lalai dalam mengingat Allah. Ghaflah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya disebutkan bahwasanya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk mengusir gangguan syaitan pada diri seseorang.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang terus berusaha berzikir di dalam setiap keadaan, maka dia akan lebih kuat terbentengi dari gangguan setan. Maka kalau seandainya seseorang yang lalai, maka sangat mudah setan itu untuk memasuki atau memasukkan was-wasnya ke dalam dada diri orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali terjadi terkadang ketika seseorang lalai, pikirannya melayang-layang, bahkan kosong. Maka setan itu akan mudah untuk memasukkan was-wasnya ataupun perkara-perkara yang akan merusak diri orang tersebut, baik secara akidah ataupun secara pemahaman agama yang lain. Kemudian yang keempat adalah disebutkan kelemahan akal. Karena seseorang yang memiliki akal yang sempurna itu akan selamat dari was-was syaitan. Dan juga dia akan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf mungkin untuk para ummahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wanita itu adalah makhluk yang kurang akalnya. Dan kita ketahui bahwasanya yang paling gampang terkena was-was syaitan adalah para wanita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya oleh sebab itu tentunya kita berusaha bagaimanapun keadaannya, kita berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih dari sisi yang lain. Kalau Nabi SAW menyebutkan wanita adalah makhluk yang kurang akalnya, bisa dengan cara yang lain untuk membentengi dirinya dari was-was syaitan tadi. Dengan poin-poin yang sebelumnya, misalkan dengan terus belajar, terus berzikir, terus meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sebab munculnya atau mudahnya was-was syaitan tadi masuk kepada diri seseorang adalah jarangnya dia bergaul dengan orang-orang yang penuh dengan nuansa keilmuan. Ataupun jarangnya dia bergaul dengan orang-orang yang kuat keimanannya. Artinya dia seringnya bergaul dengan orang-orang yang fasik misalkan gitu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah meninggalkan atau tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan ada beberapa yang menjadi sebab mudahnya seseorang terkena subhat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syaitan itu akan senantiasa berusaha semaksimal mungkin, berusaha dengan segala cara, dengan segala metode untuk menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Dan yang diharapkan oleh syaitan tersebut adalah bagaimana seseorang ini terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Oleh sebab itu, hendaklah kita berusaha untuk mencari hal-hal atau kiat-kiat yang bisa menghindarkan diri kita dari gangguan syaitan ataupun was-was syaitan tersebut. Maka dari poin-poin yang menjadi sebab tadi, ya, kita bisa jadikan perkara-perkara tersebut sebagai kiat agar kita terhindar dari
was-was syaitan. Yang pertama adalah beriman dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta bertawakal kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl, "Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan itu tidak akan punya daya kekuatan terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'ala rabbihim yatawakkalun dalam ayat yang ke-99. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sesungguhnya setan itu tidak akan punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Namun sesungguhnya di ayat yang ke-100, sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah akan menguasai orang-orang yang mengambilnya sebagai pemimpin. Itu orang-orang yang mengambil setan itu sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Dan juga orang-orang yang berbuat kesyirikan atau orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kekuatan syaitan itu tidak akan bisa menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci pertama atau kiat pertama tadi disebutkan adalah dengan meningkatkan keimanan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanyalah mampu menguasai orang-orang yang mengambil setan itu sebagai pemimpin-pemimpin mereka, wali-wali mereka. Dan juga setan itu akan mampu menguasai orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, setan itu akan mampu menguasai orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai wali-wali mereka. Ya, artinya apa? Mereka lebih mengkedepankan apa-apa yang dibawakan oleh setan-setan tersebut dibandingkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dibandingkan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-99 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya syaitan itu tidak akan mampu menguasai orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Kemudian di ayat yang 100 Allah menyebutkan syaitan itu hanyalah akan mampu menguasai orang-orang yang menjadikan wali-wali mereka dari kalangan syaitan dan juga orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Maka kita lihat, keimanan lawannya adalah kesyirikan. Tawakal kepada Allah lawannya apa? Orang-orang yang mengambil pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan syaitan tadi, atau menggantungkan yatawallawnahu, berwali. Ya, kalau tawakal kepada Allah lawannya adalah orang-orang yang berwali, mau menggantungkan dirinya kepada setan-setan tersebut.
Maka di dalam dua ayat ini sungguh kita dapatkan pelajaran bahwasanya benar-benar keimanan Allah akan jaga orang-orang yang beriman ini dari waswas syaitan. Sementara lawannya adalah orang-orang yang berbuat syirikan. Kemudian orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari waswas syaitan. Lawannya orang-orang yang mengambil perwalian mereka kepada syaitan-syaitan tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan beriman meningkatkan, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga diri seseorang dari waswas syaitan. Kaum muslimin, pembahasan tauhid ini pasti akan menyangkut kemana saja gitu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mempelajari mungkin tentang tauhid yang tiga itu. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang benar-benar dalam tauhid rububiyahnya, dia meyakini bahwasanya Allah lah yang maha menciptakan dirinya dan segala sesuatu. Allah lah yang memberi rezeki buatnya dan menjaga dirinya ataupun menguasai alam semesta ini. Dengan mantapnya tauhid rububiyahnya, konsekuensinya apa? Yaitu dia harus mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar harus memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya dia telah meyakini Allah sebagai Rabb-Nya yang menciptakannya, memberi rizki, menjaganya, dan seterusnya, maka dia akan memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah akan memberikan keridhaan kepada orang ini. Allah akan jaga orang tersebut dari segala hal yang akan mengganggu diri orang tersebut, termasuk waswas syaitan. Maka memperkuat tauhid, meningkatkan keimanan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara untuk menghindarkan diri kita dari waswas syaitan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan juga dengan pemahaman para salafun saleh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'su 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb-Nya, yaitu yang Zat yang Maha Rahman, maka kami akan adakan baginya syaitan-syaitan yang akan menyesatkannya, dan syaitan-syaitan itu akan menjadi teman setia baginya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berpaling dari syariat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Kami akan bagikan atau berikan kepadanya setan-setan yang akan menyesatkan mereka, dan setan-setan tersebut akan menjadi teman setia bagi mereka. Makanya ketika seseorang berpaling dari Al-Quran
dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan cara beragama yang benar dalam memahami Al-Quran dan sunnah tersebut, maka mudah sekali bagi syaitan untuk memasukkan was-was kepada diri orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pendalilan yang disebutkan di sini, kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud di sini juga termasuk orang-orang yang berpaling dari semua syariat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga cara memahaminya dengan sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh orang-orang yang telah terakui dalam memahami Al-Qur'an dan as-sunnah tersebut, yaitu para salaf as-saleh. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang berpaling dari jalan para salafun as-saleh dalam mengamalkan Al-Quran dan as-sunnah, mereka akan mudah untuk dimasuki oleh syaitan ataupun diberikan was-was oleh syaitan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya syaitan itu akan menjadi teman dekat bagi orang-orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ketika orang hanya mencukupkan dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ini mungkin slogan siapa saja bisa mengatakan hal tersebut. Tapi sangat sulit bagi orang untuk berani mengatakan dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat misalkan. Inilah letak keistimewaan, kelebihan para salafiyun dibandingkan orang-orang yang lain yang sama-sama mengatakan kami kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun jargon mereka juga tetap mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, namun tidak berani mereka mengatakan mereka mengikuti manhaj para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ini catatan penting yang harus kita ingatkan, bahwasanya ketika kita benar-benar ingin tetap ataupun tidak berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, juga kita harus tidak boleh kita berpaling dari manhaj yang benar dalam menjalankan aturan-aturan syariat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah-Sunnah tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran, baik itu di rumah ataupun di tempat-tempat yang lain, dan terutama surah Al-Baqarah. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kemudian janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id. Id itu apa? Sesuatu yang didatangi berulang-ulang. Kemudian dan berselawatlah kepadaku. Sesungguhnya selawat-selawat kalian tersebut akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang selanjutnya agar kita bisa terhindar dari waswas syaitan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, dan terutama di rumah-rumah kita.
Kata Nabi, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Yang dimaksud di sini adalah karena kuburan itu bukan tempat ibadah. Maka Nabi SAW melarang kita menjadikan rumah-rumah kita sebagai kuburan. Karena kuburan itu bukanlah tempat ibadah. Jadikanlah rumah kita itu sebagai tempat ibadah. Ya maksudnya bukan berarti nanti pendalilannya, oh ya udah kalau gitu sholat fardunya di rumah aja. Udah. Ada dalil yang lain yang membahas perkara tersebut. Yaitu jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, kata Nabi SAW. Karena kuburan itu bukanlah tempat ibadah. Maka jadikan rumah-rumah kita itu sebagai tempat memperbanyak ibadah. Bisa kita laksanakan sholat sunnah di rumah kita. Bahkan sebaik-baik sholat sunnah sebenarnya adalah di rumah-rumah kita. Kemudian dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di rumah-rumah kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar was-was syaitan itu bisa terhindar dari diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah membiasakan diri kita terus di dalam keadaan bersuci ataupun berwudu. Atau dalam kata lain, mendawamkan wudu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pendalilan yang bisa kita bawakan atau yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya was-was syaitan itu kan datangnya ya dari syaitan gitu ya. Dan wudu itu adalah salah satu bagaimana orang terhindar dari gangguan syaitan tersebut. Seperti contoh, ketika seseorang marah, maka dianjurkan bagi orang tersebut setelah mungkin dia membaca ta'awudz. Kemudian kalau seandainya dia berdiri, hendaklah dia duduk. Ataupun kalau seandainya dia sedang marah, maka hendaklah dia berwudu untuk menghilangkan marahnya tersebut. Karena marah itu berasal dari syaitan. Kemudian dalam dalil-dalil yang lain juga, hadis-hadis yang lain. Seperti ketika keadaan seseorang bangun dari tidurnya. Karena seseorang yang tidur itu kata Nabi, diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan pada tengkuk orang yang tidur. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang menyebutkan, Aqidah syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Syaitan akan mengikat di qafiyah. Qafiyah itu penghujung bagian kepala, maksudnya di tengkuk ya. Di tengkuk seseorang idza huwa nama thalatha uqadin. Apabila dia tidur dengan 3 ikatan. Jadi syaitan itu akan mengikat atau membuat buhul pada tengkuk seseorang ketika seseorang tidur. Kemudian syaitan itu akan memukulkan, yadribu kullu uqdatin alaika lailun tawilun farqud. Kemudian syaitan itu akan meniupkan atau memukulkan atau menyebutkan, mengatakan kepada orang tersebut di setiap ikatan tersebut, bagimu malam yang panjang, maka tidurlah gitu. Artinya apa? Seseorang yang tidur itu akan terkena dengan apa yang dilakukan oleh setan tadi, yaitu dengan mengikat atau membuat ikatan di tengkuknya, kemudian ditiupkan ataupun dipukulkan dengan kalimat tadi, bagi kamu malam ini adalah malam yang panjang, maka tidurlah gitu. Maka kalimat tersebut adalah was-was yang
ditanamkan oleh setan ke dalam diri orang yang tidur tersebut. Maka kata Nabi, agar terhindar dari pengaruh apa yang dilakukan oleh setan tersebut ketika dia hendak tidur, hendaklah ketika orang ini bangun dia melakukan 3 perkara agar ketiga ikatan tersebut terlepas dari dirinya. Fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Maka kalau seandainya orang tersebut terbangun dari tidurnya, hendaklah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan membaca zikir atau doa ketika bangun dari tidur. Maka kata Nabi, in halat uqdah, maka akan terlepas 1 ikatan. Kemudian fa in tawaddoa in halat uqdah. Dan apabila orang tersebut berwudu, maka akan terlepas pula ikatan yang 1 lagi. Fa in shalla in halat uqdah. Dan apabila orang tersebut sholat, maka terlepaslah ikatan yang ketiganya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya 3 perkara tadi telah dilakukan oleh seseorang ketika dia bangun dari tidurnya, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka jadilah dia di pagi hari itu dengan kondisi jiwanya yang nasyid, semangat. Artinya apa? Was-was syaitan, bisikan syaitan tadi malam itu akan terjauh, terhindar dari diri orang tersebut. Wa illa, kalau tidak dilakukan oleh orang tersebut, maka asbaha khabisan nafs kaslan. Maka kalau tidak dilakukan oleh orang tadi ketika dia bangun dari tidurnya, jadilah dia orang yang buruk jiwanya, kondisi tubuhnya atau jiwanya, dirinya tersebut dalam kondisi yang tidak baik dan dalam keadaan kaslan, malas, tidak semangat. Karena apa? Terkena apa yang dilakukan oleh syaitan tersebut. Tadi dia ikat, kemudian diucapkan, dipukulkan dengan kalimat bagimu malam yang panjang, maka tidurlah gitu. Membuat orang lalai gitu. Tidurlah gitu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sebenarnya pendalilan yang lain yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya berwudu adalah salah satu untuk menghindarkan diri seseorang dari waswas syaitan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian perkara yang selanjutnya adalah kita berlindung atau meminta perlindungan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasa kita terkena oleh waswas syaitan. Ya, seperti dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Ataupun dengan zikir-zikir yang lain yang intinya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, Rabbku, aku berlindung kepadamu dari syaitan dan bisikan-bisikannya, dan aku juga berlindung kepadamu dari syaitan tersebut ketika dia hadir gitu. Jadi kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan ketika kita merasa hadirnya gangguan syaitan tersebut kepada diri kita. Kemudian sebagaimana di dalam sebuah riwayat yang datang dari seorang sahabat Al-Walid bin
Al-Walid radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ajid wahsyah." Wahai Rasulullah, aku mendapatkan diriku dalam keadaan bersedih, murung. Aku merasakan diriku tidak semangat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza akhadhta madja'aka faqul a'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun fa innahu la yadurruka wa bil harri an la yakrabaka. Maka kata Al-Walid tadi kepada Nabi, wahai Nabi, aku merasakan pada diriku kesedihan, murung, ataupun sesuatu yang membuat diriku tidak semangat. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada beliau ucapan yang harus dia ucapkan, yaitu tadi bahwasanya aku kata Nabi SAW, kalau seandainya engkau datang, jika engkau datang ke tempat tidurmu atau hendak tidur gitu, maka kata Nabi ucapkanlah kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun fa innahu la yaduruka wa bil harri an la yaqrabaka. Maka kata Nabi, bacalah kalimat tersebut ketika engkau hendak datang ke tempat tidurmu. Yang arti kalimat tadi adalah aku berlindung, aku meminta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna, dan aku berlindung dari murkanya Allah Subhanahu wa taala dan dari siksanya, dan juga dari kejelekan makhluknya, dan juga dari godaan syaitan ketika hadir godaan tersebut. Kemudian siapa yang membaca kalimat tersebut, setan pasti tidak akan menimpakan mudaratnya kepada orang tersebut atau kepadamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setan pun tidak akan mendekat kepada dirimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Walid tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita merasakan diri kita tidak semangat, termasuk tidak semangat dalam beribadah, misalkan futur, maka kata Nabi ketika hendak tidur biasakan membaca kalimat tadi, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Jadi kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allah yang maha sempurna, dan juga berlindung dari murkanya Allah Subhanahu wa taala dan juga dari kejelekan makhluknya, dan juga kita berlindung dari godaan syaitan ketika hadir godaan tersebut. Kemudian juga ya, sampai di situ bacaan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, bagi siapa yang membaca kalimat tersebut ketika dia hendak tidur, maka niscaya syaitan akan tidak mampu untuk memberikan mudarat kepada orang tersebut. Bahkan juga syaitan tidak akan bisa untuk mendekatkan atau mendekati diri orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ketika kita merasa diri kita terjatuh kepada kondisi futur ataupun merasa tidak semangat, terasa pada diri kita ada kemurungan, maka biasakanlah untuk segera meminta perlindungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atas adanya kondisi tersebut.
Karena bisa jadi kondisi itu muncul dikarenakan adanya waswas syaitan yang datang kepada diri orang tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah waswas syaitan yang terkadang terjadi pada diri orang yang sedang sholat. Maka salah satu kiatnya adalah dengan kembali meluruskan atau menarik kembali kondisi dia yang telah terbawa oleh syaitan kemana-mana. Misalkan ketika orang tersebut sholat, kemudian diingatkan, diberikan was-was oleh syaitan untuk mengingat sesuatu, maka berusahalah untuk kembali. Karena sholat itu kan kayak tarik ulur gitu. Ketika syaitan melepaskan was-wasnya, memberikan godaannya, maka berusahalah orang ini untuk kembali mengkondisikan dirinya bahwasanya dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan salat. Terus berusaha untuk menarik dirinya kembali. Ataupun boleh baginya kalau seandainya dia telah berusaha namun tetap datang was-was syaitan itu untuk meludah, namun diarahkan ke sebelah kiri. Ya kalau misalkan dia sholat sendiri, ya ke sebelah kiri. Kalaupun dia sholat berjamaah, ya berusaha dia untuk meludah, tapi jangan sampai mengenai orang yang ada di sebelahnya. Yang dimaksud dengan meludah di sini adalah benar-benar meludah, namun sedikit saja mengeluarkan ya air ludahnya gitu ya. Jangan sampai memudaratkan atau membuat orang yang di sebelahnya terzolimi. Maka kejadian ini pernah diajarkan atau hal ini pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Utsman bin Abil As, yang mana Nabi SAW mengajarkan kepada beliau untuk meludah ke sebelah kiri ketika mendapatkan gangguan atau waswas syaitan di dalam keadaan salat. Zaka syaitan yaqulu lahu khinzib fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu watfil. Maka kata Nabi, itu adalah syaitan. Kata Nabi SAW ketika datang was-was syaitan itu, maka Nabi mengatakan kepada Utsman bin Abil As, itu adalah syaitan yang disebut, maksudnya setan yang datang pada orang yang sedang sholat itu disebut dengan khinzib. Jika engkau merasa diganggu oleh setan tersebut, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan tersebut, dan kemudian meludahlah ke sebelah kiri. Fatsfil ala yasarika thalathan, maka meludahlah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian manjur enggak perbuatan ini? Maka kata Utsman bin Abil As, beliau mengatakan, qala fa fa'altu dzalika fa azhabahu Allahu anni. Maka aku melakukan perkara yang diajarkan oleh Nabi tersebut. Maka kata Utsman bin Abil As, kemudian dia melakukan hal tersebut, lantas Allah mengusir setan tersebut dari dirinya, ataupun Allah menjauhkan dirinya dari gangguan waswas syaitan tersebut. Maka perkara ini boleh kita lakukan ketika kita sedang dalam keadaan sholat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sebenarnya kiat-kiat yang diajarkan oleh para ulama untuk kita terhindar dari waswas syaitan. Dan intinya adalah bagaimana kita berusaha menjaga diri kita, membentengi diri kita dari gangguan syaitan. Seperti sering untuk melakukan puasa sunnah, kemudian sholat dengan berjamaah di masjid, itu akan menghindarkan diri kita dari waswas syaitan. Kalau seandainya kita sholat sendirian di rumah,
itu akan lebih mudah terkena waswas syaitan dibandingkan kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga sholat dengan mendekat ke sutroh. Itu juga salah satu kiat agar terhindar dari waswas syaitan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit kesimpulan dari pembahasan kita di kesempatan malam hari ini adalah bahwasanya pembahasan ini kami ambilkan dari pembahasan atau syarah hadis arba'in yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Kenapa? Karena sesuatu yang kita yakin itu tidak akan terhilangkan dengan was-was yang datang dari gangguan syaitan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaidah yang disampaikan oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam bait syair beliau, itu dalam kaidah bahwasanya wa tarji'ul ahkamu lil yakin fala yazilu syak lil yakin. Beliau menyebutkan hukum sesuatu itu merujuk pada sesuatu yang yakin. Karenanya sesuatu yang yakin itu tidak akan hilang dengan sekedar adanya keraguan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berwudu ataupun sholat muncul waswas syaitan yang membuat keraguan-raguan pada dirinya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seseorang itu meninggalkan sesuatu yang dia ragu dan dia berpindah kepada apa yang dia yakini. Banyak sekali kita dapatkan keterangan ataupun cerita dari saudara-saudara kita bahwasanya sering sekali dia mendapatkan waswas syaitan ketika dia berwudu dan sholat. Maka kalau seandainya dia yakin bahwasanya dia telah berwudu, maka tinggalkanlah apa yang membuat dia ragu. Kembalilah kepada sesuatu yang yakin. Jauhkan dirinya dari was-was syaitan tersebut. Pernah kami mendapatkan kabar dari salah seorang teman kemarin, bahwasanya istri beliau kalau mandi itu bisa 4 jam. Alasannya apa? Merasa belum benar mandinya. Beliau cerita kepada kami bahwasanya terkadang kalau mandi itu mulai dari jam 2 pagi sampai jam 6 pagi di kamar mandi. Alasannya apa? Itu tadi, muncul was-was bahwasanya dia belum bersih dalam mandi tersebut. Akhirnya terus mandi gitu. Ataupun berwudu seperti itu juga. Merasa belum sempurna wudunya, ulang lagi. Merasa belum benar wudunya. Padahal dia telah melaksanakan wudu dengan sempurna, dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini hendaklah dia menanamkan kaidah tadi bahwasanya hendaklah dia menetapkan sesuatu yang yakin pada dirinya dan meninggalkan sesuatu yang ragu. Maka was-was syaitan ini sangat sering terjadi di kalangan saudara-saudara kita ataupun kaum muslimin, bahkan mungkin diri kita sendiri sering terkena oleh was-was syaitan. Maka oleh sebab itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari was-was syaitan tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat-syariat yang baik itu tertuang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian juga apa yang telah diajarkan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu hendaklah kita terus untuk berusaha berpegang teguh dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya kita yakin dan berusaha untuk terus berpegang teguh dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, maka setiap perkara kita akan terhindar dari was-was syaitan. Namun kalau seandainya kita membiarkan diri kita terjatuh kepada apa yang diinginkan oleh syaitan, maka gampang sekali, mudah sekali seorang akan terkena oleh was-was syaitan tersebut. Kemudian di dalam urusan sholat juga hendaklah kaum muslimin merapatkan saf-saf mereka. Karena kata Nabi, saf-saf yang renggang itu merupakan jalan syaitan untuk menyelinap di barisan kaum muslimin ketika mereka melaksanakan sholat berjamaah. Maka Nabi SAW senantiasa mengingatkan kaum muslimin agar terus memperhatikan saf-saf mereka ketika mereka melaksanakan sholat berjamaah agar terhindar dari godaan syaitan yang menyelinap di antara barisan kaum muslimin tersebut. Kemudian bagi para pemuda yang belum menikah juga salah satu cara yang harus dia lakukan agar terhindar dari was-was syaitan adalah segera untuk menikah. Kemudian juga terus memperbanyak atau menggali ataupun mempelajari ilmu-ilmu syar'i, hadir di dalam majelis-majelis ilmu agar terhindar dari was-was syaitan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pakaian dan rumah. Ini juga merupakan bentuk kiat-kiat agar kita terhindar dari was-was syaitan. Ya, demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa perkara yang bisa kita lakukan agar terhindar, terlindung dari was-was syaitan, dan tentunya semua kiat-kiat tadi yang kita laksanakan adalah bentuk usaha kita terhindar dari was-was syaitan, dan segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.